Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Pramulyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian, hakikat, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab untuk tiap level, mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim, materi atau bahan ajar, media, berbagai teknik pembelajaran keterampilan berbicara, dan evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih teman-teman pengertian dari keterampilan berbicara ini? Nah, jadi teman-teman, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra berbicara. Selanjutnya kita lanjut pada hakikat. Nah, dari segi komunikasi, istimak dan kalam merupakan kegiatan komunikasi lisan. Jika istimak merupakan kegiatan memahami pesan, maka kalam adalah kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Adapun menurut Rusdi Ahmad Tu'aimah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran maharah al-kalam adalah praktik atau berlatih berbicara. Yang dapat dipahami dari ungkapan ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah bahwa seyogyanya guru memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan mempraktikkan kegiatan berbicara, bukan hanya mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Nah, jika hanya menirukan ucapan yang dicontohkan guru atau sekedar menghafal contoh dialog yang ada di buku, maka menurut Al-Nakah kegiatan tersebut belum termasuk kegiatan berbicara dalam arti yang sesungguhnya. Kegiatan ini masih berada pada tataran latihan pengucapan karena kegiatan berbicara ini sesungguhnya adalah ekspresi lisan atas buah pikiran yang ada di benak siswa. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud mengajarkan kemahiran berbicara adalah melatih siswa untuk mengekspresikan gagasannya secara komunikatif, baik dilakukan melalui kegiatan dialog maupun monolog. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada tujuan pembelajaran keterampilan berbicara atau maharah al-kalam. Nah, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara atau maharah al-kalam ini ada mubtadi, ada mutawasid, dan mutaqaddim. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran maharah al-kalam untuk mubtadi terlebih dahulu atau pemula. Nah, di sini yang pertama mengucapkan bunyi huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat panjang dan pendek. Yang keempat, mengucapkan kata yang bertanwin dengan artikulasi yang tepat. Yang kelima, mengucapkan kata dengan aksen yang tepat. Yang keenam, merangkai kata dan kalimat dasar secara logis dan sistematis. Yang ketujuh, melafalkan contoh dialog sederhana yang disiapkan oleh guru. Selanjutnya, tujuan pembelajaran maharah al-kalam untuk level menengah. Yang pertama ada menggunakan kosakata yang tepat dan menguasai idiom dan peristilahan. Yang kedua, menggunakan ungkapan yang tepat untuk menyampaikan gagasan sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, melakukan percakapan sederhana dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, melakukan percakapan lewat telepon. Yang kelima, menyampaikan permintaan dengan bahasa sasaran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran maharah al-kalam untuk level atas. Yang pertama, melakukan wawancara atau interview. Yang kedua, menyampaikan laporan dari suatu kegiatan. Yang ketiga, memberikan komentar pada suatu berita atau peristiwa yang disaksikannya. Yang keempat, menyampaikan ceramah dengan baik dan lancar. Yang kelima, melakukan diskusi pada tema tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Nah, dari rincian tujuan-tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran maharah al-kalam pada level pemula masih bersifat pengenalan dan persiapan serta didominasi oleh kegiatan-kegiatan
prakomunikatif. Pada level menengah, tujuan pembelajaran Maharah Kalam mengarah pada kegiatan komunikatif, namun masih bersifat sederhana. Sedangkan pada level atas, di samping mengembangkan kegiatan level menengah, pada level ini pembelajaran Maharah Al-Kalam sudah mengarah pada kegiatan-kegiatan komunikasi real yang lebih kompleks, baik dalam pola ekspresi, monolog maupun dialog. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut pada peran guru dalam pembelajaran Maharah Al-Kalam. Nah, peran guru dalam konteks pembelajaran keterampilan termasuk Maharah Al-Kalam adalah memfasilitasi dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, serta menantang dan merangsang untuk terjadinya interaksi antara siswa dengan situasi tersebut, termasuk menyediakan media pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, materi atau bahan ajar. Nah, bahan ajar harus diambil dari sampel bahan yang otentik, yaitu sampel yang diambil dari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi yang sesungguhnya. Tidak ada satu buku teks yang diwajibkan atau dianjurkan. Buku teks, rekaman teks atau apapun yang dapat membantu mencapai tujuan langsung proses belajar mengajar dapat digunakan. Selanjutnya kita lanjut pada media. Nah, di sini yang pertama flashcard. Nah, media ini berupa kartu-kartu kecil sebanyak 30-40 buah. Setiap kartu diisi dengan gambar berbentuk stick figure, yakni gambar yang berupa garis-garis sederhana, tetapi sudah menggambarkan pesan yang jelas. Nah, gambar ini tidak disertai dengan tulisan apapun. Media ini cocok untuk melatih keterampilan berbicara secara spontan dengan menggunakan pola-pola kalimat tertentu. Nah, yang kedua, mengungkapkan tema secara lisan. Nah, maksud mengungkapkan tema secara lisan ini adalah mengungkapkan tema-tema tertentu yang dibantu dengan beberapa gambar, baik berupa cerita, percakapan, atau deskripsi. Biasanya di bawah gambar ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu siswa untuk mengungkapkan tema-tema tersebut. Selanjutnya kita lanjut pada teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, teknik pembelajaran Maharah Al-Kalam sebenarnya banyak pendekatan yang bisa dijadikan pijakan penentuan metode atau teknik pembelajaran Maharah Al-Kalam, seperti pendekatan Sam'iyah, Syafawiyah, Madhal Idhishali, pendekatan Sam'iyah, Bashariyah, Madhal Insyani, Madhal Takni, dan sebagainya. Nah, di sini ada teknik langsung atau uslub mubashir. Nah, teknik ini sangat populer dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran bahasa asing. Teknik ini lebih dikenal dengan nama metode langsung atau thoriqah mubashirah. Aspek utama yang menjadi ciri dari teknik ini adalah menghubungkan kata dengan bendanya secara langsung, lalu menghubungkannya dengan teks kalimat, dan selanjutnya menghubungkan kalimat dengan ekspresi lisan yang lebih luas atau takdir dalam bahasa sasaran. Selanjutnya ada gerakan atau peragaan kegiatan berantai. Teknik ini juga termasuk bagian dari pendekatan audio visual yang implementasinya berpaduan dengan teknik langsung. Hanya saja jika pada teknik langsung yang menjadi fokus adalah benda sebagai stimulus kegiatan berbicara, sementara pada teknik gerakan berantai yang menjadi fokusnya adalah gerakan. Teknik ini lebih cocok untuk siswa tingkat menengah ke atas. Guru menyiapkan serangkaian gerakan atau perbuatan yang diurutkan secara berantai sehingga menggambarkan suatu keinginan pada suatu kegiatan pada tema tertentu. Setiap gerakan yang berlangsung disertai dengan ungkapan. Selanjutnya, siswa secara berkelompok diminta untuk meragakan gerakan atau kegiatan tersebut. Sementara siswa lainnya menyampaikan pengucapannya, atau bisa juga siswa yang melakukan gerakan tersebut langsung mengucapkan secara lisan sambil melakukan gerakan. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab termasuk metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk pembelajaran Maharah Al-Kalam, terutama muhadasah. Guru memulai dengan menyediakan berbagai pertanyaan pendek dan sederhana yang disertai jawabannya.
berikan dengan tema-tema yang ada di sekitar siswa dan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada tahap awal pertanyaan-pertanyaan yang dilatihkan kepada siswa hendaklah yang pertama memerlukan jawabannya sederhana berkaitan dengan kata-kata benda yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, struktur kalimat yang digunakan juga masih sederhana. Jika sudah menggunakan kata kerja, maka pada tahap awal cukup menggunakan fi'il mudhari dulu. Nah, yang ketiga, kegiatan dilakukan secara berulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan menggunakan bahasa Arab sejak dini. Jika siswa sudah terbiasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sederhana secara bergantian, secara bertahap model pertanyaan dan jawaban ditingkatkan kepada yang lebih kompleks. Begitu juga tema-temanya lebih diperluas lagi serta pemakaian kata kerjanya lebih variatif lagi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada variasi teknik pembelajaran Maharah al-Kalam. Yang pertama ada al-hiwar. Nah, di dalam al-hiwar ini ada yang pertama ada al-hiwar al-mutasalsil, yang kedua hif al-hiwar al-namuzadi, yang ketiga al-hiwar al-muwajjah, yang keempat al-hiwar al-hur. Selanjutnya yaitu yang terakhir, evaluasi pembelajaran Maharah al-Kalam. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan pengajaran diperlukan penilaian yang sistematis dengan kriteria yang jelas. Tanpa aturan yang jelas, guru akan mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang dinilai dan bagaimana cara menilainya. Akibatnya, hasil penilaian sangat subjektif dan tidak akurat. Menurut Le, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan berbicara, yaitu yang pertama ada tes bercerita, yang kedua ada tes diskusi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.